tinggal berdoa. Kita banyak berdoa, banyak mendekatkan kepada Allah. Juga mungkin diperbanyak sedekahnya, minta doa sama orang-orang yang lain karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin anak-anak yatim atau orang-orang tidak mampu yang di tetangga-tetangga kita mungkin juga demikian. Dan baik kepada semua orang, mungkin banyak akan orang yang akan mendoakan kita. Paling berat itu saat writing up, karena mungkin kemampuan bahasa Inggris saya sangat terbatas. Jadi untuk menyelesaikan writing up itu saya butuh waktu 1 tahun. Terutama untuk nulis yang introduction-nya itu, karena menurut supervisor saya dan senior-senior saya disuruh nulis introduction terakhir karena itu memang paling sulit, dan saya merasakan bahwa itulah yang paling sulit dan memang sangat sulit. Dan saat paling sulit itu ternyata support dari teman-teman itu adalah yang sangat membantu. Jadi kalau kita stres sudah mentok, jangan terus mengurung diri, tapi berusaha tetap bergaul dengan orang. Mungkin walaupun teman kita itu tidak bisa membantu, tapi kalau kita sudah mengeluarkan unek-unek, sepertinya sudah mengurangi beban kita gitu. Nah ya, kalau saya sih suami yang paling sering kita tuliskan dengan suami ya, kita selalu berusaha, kita harus lebih bersyukur, kita sudah lebih lebih beruntung dibandingkan teman-teman. Mungkin saat pas saya di sini saya dapat ADB, sementara teman-teman lain dapat dikti. Kita paling tidak finansial kita sudah tidak mikir banyak gitu, untuk makan sudah cukup. Selama saya di sini kan saya masuk lab ya, jadi saya cuman dari awal sudah dikasih tahu sama senior saya, itu dia bilang kita harus terencana semua gitu. Jadi saya hanya menyontoh dia. Jadi dari misalnya hari Senin biasanya kita ada supervisor meeting tiap hari Senin. Itu pasti kita yang mau kita kerjakan apa untuk seminggu itu kita sudah terjadwal ya. Terus jadi hari Senin sorenya itu saya biasanya sudah menulis list apa yang besok saya kerjakan hari Selasanya. Jadi saya di buku catatan kecil yang saya bawa masuk ke lab itu sudah ada jam segini saya mulai kerja. Saya mengerjakan ini, nomor 1 mengerjakan ini jam ini sampai jam ini, 2 mengerjakan apa, 3 apa, 4 apa, seperti itu semua. Jadi hari Selasanya saya masuk lab, datang itu saya pasti bawa catatan itu, masuk lab sudah langsung, saya harus mengerjakan ini dulu. Yang sudah saya kerjakan saya centang, karena kalau saya di lab itu kerjanya paralel gitu, jadi tidak bisa hanya satu tok, tapi sambil ini gitu. Jadi insya Allah dengan dibikin list seperti itu tidak ada yang terlewatkan. Gengsi untuk tanya kepada teman-teman lab atau postdoc yang ada di situ. Jadi saya nggak akan malu dibilang bodoh atau gimana. Pokoknya kalau saya nggak tahu, saya pasti akan tanya ke teman-teman saya di situ, teman lab atau teman postdoc. Karena itu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu grup itu penting sekali, juga dengan postdoc di situ dan juga dengan teknisi. Jadi pengalaman saya, kalau ada saya masalah itu pasti semua akan care membantu saya. Dengan dosen-dosen lain yang satu grup pun juga demikian. Itu terlalu konfrontasi dengan supervisor. Ya, jadi misalnya kita tidak setuju dengan supervisor, mungkin kita mengungkapkan tidak setuju, tapi jangan terlalu kita tuh menunjukkan kalau kita itu sangat gimana ya. Pokoknya intinya jangan terlalu membuat konfrontasi dengan supervisor, karena sepertinya PhD itu lebih dari 50% kita itu tergantung dengan supervisor. Jadi hubungan baik dengan supervisor itu harus selalu dijaga.